Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Cinta Terhalang Takdir Part 7. Ada apa sayang? Ray terlihat tetap tenang dan santai sementara Dina merasa sangat khawatir jika Ray mungkin akan marah mendengar kejujurannya. Randy itu cinta pertama aku, walaupun dulu kami tidak pernah punya hubungan apapun. Dan tadi dia bilang kalau dia masih punya perasaan sama aku. Ungkap Dina dengan ragu menyampaikan. Dia khawatir Ray akan marah atau malah mencurigainya punya hubungan sama Randy. Terus, Randy menatap Dina serius menunggu kelanjutan cerita Dina. Namun, Ray tidak terkejut ataupun marah seperti dugaan Dina. Dia hanya mendengarkan sambil menatap wajah cantik istrinya itu. Terus, kita memutuskan untuk berteman baik. Dia sebenarnya mengungkapkan perasaannya hanya karena dia ingin aku tahu, tapi dia tidak punya maksud apapun. Aku harap kamu jangan salah paham, apalagi curiga sama aku. Aku benar-benar gak ada apa-apa sama dia. Di luar prediksi, Ray malah tersenyum dan mendekat ke arah Dina lalu menatapnya hangat. Aku juga mau buat pengakuan sama kamu, tapi kamu jangan marah ya, ucap Ray yang membuat Dina menarik nafas panjang. Dia khawatir dan takut jika Ray membuat pengakuan yang mengejutkan dan menyakitkan lagi. Pengakuan apa lagi? Aku benar-benar trauma dengan kejadian kemarin. Aku berharap ini bukan hal menyakitkan, ucap Dina dalam hati. Pengakuan apa, Ray? Soal kamu sama wanita itu lagi? Enggak lah, lupakan itu sayang. Aku cuma mau bilang kalau sebenarnya tadi aku ke kafe itu karena aku takut Randy macam-macam sama kamu. Aku nggak mau dia merebut kamu dari aku, ungkap Ray cemberut. Terlihat jelas raut wajahnya yang cemburu jika menyangkut soal Randy. Kamu cemburu? Dina tersenyum untuk pertama kalinya setelah kejadian dulu yang begitu menyakiti hatinya. Akhirnya Dina mulai membentangkan senyuman manisnya di hadapan Ray. Ya jelaslah aku cemburu sayang. Aku sadar kalau aku sangat sayang sama kamu dan aku gak mau orang lain merebut kamu dari aku. Gak ada yang akan merebut aku dari kamu, ucap Dina yang membuat Ray terkejut lalu menatapnya. Kamu udah maafin aku sayang? Sudah sangat lama rasanya aku gak lihat kamu senyum dan ngomong sehangat ini sama aku. Ray sangat senang seolah jiwanya kembali bangkit dari putus asa karena sikap istrinya yang belum menunjukkan tanda-tanda akan memaafkannya. Namun saat ada pria lain yang mendekati istrinya, justru malah membuat Dina berubah seperti Dina yang dulu. Iya, aku udah maafin kamu. Tadi saat aku ketemu sama Randy dan dia mengungkapkan perasaannya, aku malah semakin yakin kalau aku masih sangat mencintai kamu. Dan aku masih sangat ingin pernikahan ini bahagia seperti dulu. Mendengar perkataan Dina, Ray langsung memeluk istrinya itu dengan perasaan haru. Makasih sayang, aku sangat bahagia. Aku janji gak akan pernah menyakiti kamu lagi. Aku gak akan melakukan kesalahan apapun yang bikin istriku ini kecewa. Aku kira kamu gak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi hari ini aku sangat senang karena Dinaku sudah kembali. Iya, aku percaya apa yang menjadi milikku tidak akan pernah direbut oleh orang lain. Aku percaya kamu suami yang baik dan belakangan ini kamu sudah membuktikan kalau kamu pantas diberikan kesempatan kedua. Dina merasa lega setelah cukup lama berlarut dalam kesedihan, kemarahan, dan juga rasa sakit. Dia akhirnya bisa ikhlas memaafkan suaminya.
Perlahan hubungan Ray dan Dina semakin membaik. Mereka mulai sering menghabiskan waktu berdua. Ray semakin mengatur waktunya dengan sangat baik antara pekerjaan dan juga urusan pribadinya bersama Dina. Ray sering menyempatkan diri pulang untuk makan siang di rumah. Sesekali Dina yang datang ke kantor Ray untuk makan siang bersama. Layaknya pasangan harmonis, mereka pun sering melakukan berbagai hal berdua, termasuk nonton dan berbelanja kebutuhan rumah. Malam itu ketika Dina masuk ke dalam kamar membawa sebotol air, dia melihat Ray meminum sebutir pil, kemudian menyimpannya di dalam laci. "Sayang, kamu minum apa?" tanya Dina, hingga Ray langsung melihat ke arahnya. Ray terlihat sedikit terkejut dengan kedatangan Dina. Namun, dia bersikap tenang sambil tersenyum. "Oh, ini vitamin sayang. Soalnya kan aku tiap hari kerja, jadi butuh tambahan vitamin," jawab Ray. "Oh, kirain apa? Soalnya kamu kayak panik lihat aku." "Gak panik sayang, cuma kaget aja. Soalnya kamu tiba-tiba masuk." "Hehe, maaf kalau gitu." Dina langsung menyimpan botol air minumnya di atas laci. Kemudian mengambil posisi di tempat tidur, tepat di samping Ray. Tapi tiba-tiba HP Ray berdering. Sebuah panggilan telepon masuk, sedikit mengganggu ketenangan malam itu. Ray segera melihat siapa yang menelponnya, tapi dia memutuskan untuk mereject telepon itu, lalu menyimpan HP itu kembali. "Telepon dari siapa? Kok nggak diangkat?" tanya Dina heran. Dia penasaran siapa yang menghubungi suaminya di waktu tidur seperti ini. "Tapi kamu jangan marah ya, dan jangan mikir macam-macam," jawab Ray ragu. "Emang siapa sih?" desak Dina semakin penasaran. "Laras. Aku nggak ada apa-apa lagi sama dia. Jadi aku mohon jangan curiga atau apapun itu. Aku nggak mau kamu marah." Ray terlihat sangat panik. Bagaimana tidak, dia merasa sudah kapok jika harus disikapi dingin lagi oleh Dina. Dia tidak akan mungkin mau melakukan kesalahan yang sama lagi. "Nggak marah, aku bersyukur karena kamu mau jujur. Lagian aku yakin kamu nggak akan melakukan kesalahan seperti dulu lagi. Tapi kenapa kamu nggak blokir aja nomor dia?" "Oh iya sih, aku nggak kepikiran soalnya kan udah lama juga. Aku nggak mikir kalau dia bakal hubungi aku lagi. Ya udah aku blok sekarang ya," ucap Ray, kemudian mengambil kembali HP-nya. Nggak usah sayang. Aku penasaran kenapa dia hubungi kamu lagi. Ini sudah 2 bulan lamanya, kenapa dia tiba-tiba muncul hubungi kamu lagi? Sini HP kamu, biar aku yang angkat kalau dia telepon lagi." "Nggak usah sayang, aku nggak tahu juga kenapa dia telepon. Aku bahkan sengaja batalkan semua kerja sama perusahaan yang berkaitan dengan Laras. Tapi menurutku nggak usah diladeni sayang, aku khawatir dia ngomong aneh-aneh yang bikin kamu marah lagi sama aku," tolak Ray. "Enggak, aku nggak mau termakan lagi. Sini HP-nya. Kalau kamu nggak mau ngasih, berarti kamu ada apa-apa sama dia." Ray menghela nafas berat. Dia akhirnya dengan terpaksa memberikan HP-nya pada Dina. Lama Dina memperhatikan HP itu, tapi Laras tidak lagi menelpon. Dina pun melihat aplikasi hijau milik Ray, dan memang benar tak ada riwayat panggilan ataupun chat dari Laras belakangan ini. "Kok dia nggak nelpon lagi ya?" ucap Dina menunggu. "Nggak usah lah sayang, mungkin cuma salah pencet. Aku sumpah takut banget kamu berurusan sama Laras. Takutnya kamu ingat-ingat lagi kesalahan aku sama kamu dulu. Kamu cemburu lagi, terus marah lagi sama aku. Udah ya, kita tidur aja," pinta Ray dengan lembut. Dina pun mengangguk. Ray mulai tertidur, sementara Dina masih terjaga dengan rasa penasaran.
Tiba-tiba HP Ray kembali berdering dan nama Laras muncul di layar kecil itu.